Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda sehat semuanya dan semakin semangat ya untuk belajar hari ini. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, laksanakan redaksi pagi dulu dan berdoa ya. Hari ini kita masuk dalam tema 4, subtema 2, dan subtema 3 dalam muatan pembelajaran PPKN. Anda bisa lihat dalam pembelajaran kedua, keempat, dan keenam. Hari ini kita akan fokus untuk mempelajari terkait mengetahui makna sila kedua Pancasila dan mengetahui makna sila ketiga Pancasila. Anda bisa buka bukunya di halaman 59 dalam pembelajaran kedua. Di situ terdapat sebuah kisah tentang Pak Made dan Pak Tani. Kita baca sama-sama yuk. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju meskipun berbeda pekerjaan. Mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Anda, setiap pekerjaan itu sama. Yang penting adalah bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Cerita ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, sekarang kita pelajari yuk tentang sila kedua Pancasila. Nah, ini ya, Garuda Pancasila yang pernah juga kita pelajari dalam subtema 1 kemarin. Kita masuk dalam sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal yang akan kita bahas pertama adalah hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini dilambangkan dengan gambar rantai berwarna kuning emas seperti yang Anda lihat sekarang. Nah, coba Anda perhatikan, dari rantai ini terdapat dua bentuk rantai. Mata rantai yang pertama adalah mata rantai berbentuk segi empat. Ini melambangkan laki-laki. Sedangkan mata rantai yang selanjutnya adalah mata rantai berbentuk lingkaran. Ini melambangkan perempuan. Jadi ada dua ya, rantainya berbeda. Nah, dari rantai-rantai itu saling berkaitan. Ini juga memiliki sebuah makna, melambangkan setiap manusia harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat. Rantai itu tersusun dari mata rantai segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Makna sila kedua Pancasila ada 4. Yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Makna yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Makna yang ketiga, anti penjajahan. Dan yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Perilaku kita sehari-hari kira-kira sudah mencerminkan belum ya tentang kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah, dalam makna pertama, sila kedua, setiap manusia setara dan sejajar. Perilaku yang bisa dicontoh adalah tidak memandang rendah orang miskin, dan berlaku sopan kepada setiap orang. Kita harus ingat bahwa kita semua bernilai sama atau setara di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang sesuai dengan makna Pancasila dari makna kedua adalah tidak berprasangka buruk kepada orang lain, serta tidak mengejek orang lain. Itulah yang dimaksud dengan beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Jadi, semuanya sesuai antara pikiran kita dan tindakan kita harus baik.
Perilaku yang ketiga terkait anti penjajahan. Nah, kalau anti penjajahan, contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari adalah menyumbang untuk korban perang. Misalnya saudara-saudara kita di Palestina, saudara kita di Suriah. Nah, itu bisa kita bantu karena mereka bisa dikatakan masih mengalami penjajahan. Kemudian, contoh yang kedua, tidak merampas hak orang lain. Tidak boleh mengambil, tidak boleh mencuri, tidak boleh merebut barang milik orang lain secara suka-suka. Perilaku yang ketiga terkait makna keempat, yaitu mengutamakan kebenaran dan keadilan. Contoh perilakunya adalah melaporkan kesalahan. Nah, kesalahan apa saja? Apa saja? Baik dilakukan oleh teman kita atau mungkin orang-orang yang kita kenal. Atau mungkin orang yang tidak kita kenal juga. Kemudian perilaku yang kedua, menegur teman yang menyontek misalnya, atau melakukan kesalahan, atau hal-hal yang memang tidak diperbolehkan. Nah, kita boleh menegurnya, tapi menegurnya dengan hal atau cara yang baik. Sekarang, Anda bisa buka bukunya di halaman 62. Nah, di sini kita akan belajar perilaku yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, di situ terdapat kisah dari seorang anak yang mengejek temannya karena logat bicara temannya. Ananda, itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kenapa? Karena mengejek orang lain itu artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu sangat bertentangan dengan sila kedua, bahwa setiap orang setara. Ingat ya, kita tidak boleh mengejek karena kita semua sama. Daripada kita mengejek teman kita, lebih baik kita bermain, berbahagia, berteman dengan siapa saja. Misalnya, memberi selamat kepada teman yang berprestasi. Wah, selamat ya, sudah menang lomba, atau mungkin sudah juara. Nah, itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kenapa? Karena dengan memberi selamat akan membuat teman atau saudara kita gembira. Contoh lain yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah dengan memberi bantuan kepada korban bencana. Nah, kenapa? Karena dengan membantu korban bencana, itu sama saja kita bisa membantu kondisi orang yang kesusahan, dan kita bisa membahagiakan orang tersebut. Membantu orang lain itu sesuatu yang sangat mulia loh. Contoh lain lagi, perilaku yang sesuai adalah dengan memberi sedekah kepada orang miskin. Nah, memberi sedekah ini bisa kepada siapa saja, kepada orang yang membutuhkan pastinya. Nah, karena dengan memberi sedekah itu bisa mengajarkan kita untuk terus berbagi, bersyukur, dan bisa membantu kebutuhan orang-orang miskin. Dan juga kita pasti mendapatkan pahala. Wah, sungguh indah ya. Sekarang kita masuk dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Hal yang pertama kita bahas kembali dari sila ketiga adalah sila ketiga ini berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin ini Anda sering lihat ya di sekitaran keliling rumah mungkin, atau mungkin di tempat-tempat tertentu. Pohon beringin ini bermakna rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Jadi, ibaratnya pohon itu adalah negara kita yang bisa melindungi kita dari atas. Dari gambar pohon beringin ini, Ananda coba perhatikan ada dua hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, ada pohon rindang. Nah, pohon rindang yang warna hijaunya lebih muda. Itu bermakna Indonesia adalah pemersatu bangsa. Kemudian, ada juga yang berwarna lebih gelap, yaitu akar gantung. Akar gantung ini bermakna Indonesia terdiri atas berbagai macam ras,
etnis, suku, dan budaya. Jadi, dari kedua hal ini atau kedua makna ini bisa menjadikan atau memberikan simbol bahwa negara Indonesia itu bisa bersatu dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Makna sila ketiga Pancasila. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu diibaratkan sebagai sebuah negara kita. Kemudian yang kedua, cinta damai dan persatuan. Kemudian yang ketiga, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Karena dari sila ketiga ini kita lebih berfokus untuk kebersamaan, ya, persatuan negara kita. Sila ketiga Pancasila dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, kita bisa saling menghargai, menyayangi, dan bekerja sama di dalam keluarga kita bersama ayah, ibu, kakak, dan adik kita, atau mungkin dengan kakek dan nenek kita. Amalan sila ketiga di sekolah, misalnya dengan menghargai guru kita, para ustadzah, dan berteman dengan siapa saja, tidak melihat dari mana asal mereka, bagaimana kondisi mereka, dan lain sebagainya. Pengamalan sila ketiga di masyarakat, misalnya dengan kerja bakti bersama, kemudian membantu para tetangga, itu juga menjadi salah satu pengamalan sila ketiga. Ananda, kita bisa melaksanakan semua kegiatan itu menjadi sikap yang baik. Nah, sekarang kita coba bedakan kira-kira sikap apa saja sih yang masuk ke dalam sikap baik dan sikap tidak baik. Ustaz memberikan 4 contoh saja dalam sikap-sikap kita sehari-hari. Misalnya, sikap baik kita adalah menolong teman kita yang kesusahan. Sikap tidak baiknya, sombong, tidak peduli dengan orang lain. Kemudian yang kedua, hidup hemat setiap hari. Yang tidak baik adalah hidup boros. Sikap yang ketiga, menghargai pendapat teman. Nah, sikap tidak baiknya, ingin sekali pendapatnya selalu didengar. Dan yang terakhir, membantu teman terjatuh. Dan sikap tidak baiknya adalah mengejek teman. Anda sudah bisa membedakan antara sikap baik dan sikap tidak baik. Nah, dalam kehidupan kita masih banyak sekali sikap-sikap yang berkaitan dengan sikap baik dan tidak baik. Kita usahakan untuk terus bersikap baik ya, baik kepada teman kita, orang tua kita, keluarga kita, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Karena dengan bersikap baik itu merupakan sebuah ciri. Ciri apa? Ciri dari seorang muslim. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Hari ini waktunya kita untuk latihan. Latihan hari ini, Ananda coba kerjakan latihan soal di halaman 61 dan 62. Serta Ananda kerjakan juga latihan soal di halaman 105 dan 106. Ananda silakan memahami materi dengan baik ya, agar mudah dalam mengerjakan latihan soal. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,